Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Avandi Arizal dan juga teman saya Wahyu Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan tugas jaringan saraf tiruan yaitu mereview paper dan juga perhitungan manual tentang learning vector quantization. Baik, langsung saja yang pertama. Jurnal yang kami review yaitu berjudul Klasifikasi Penggunaan Listrik Menggunakan Algoritma Learning Vector Quantization yang dikeluarkan pada tahun 2020. Tanggal review kami pada tanggal 7 April 2024. Ini merupakan paper yang kami rujuk. Baik, langsung saja ke penjelasan review papernya. Yang pertama ada tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian paper tersebut adalah untuk mengimplementasikan algoritma LVQ guna mengklasifikasikan pengguna listrik berdasarkan daya yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari pola atau karakteristik tertentu dalam data pengguna listrik yang dapat digunakan untuk mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat daya yang digunakan. Kemudian yang kedua ada data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian di paper tersebut berasal dari laporan data pengguna listrik di PT PLN Rayon Perdagangan tahun 2019. Data tersebut mencakup informasi seperti nama pelanggan, tagihan, jumlah jam, golongan, tarif, dan juga target klasifikasi. Data pelanggan listrik ini terdiri dari berbagai jenis pelanggan seperti layanan sosial, rumah tangga, dan bisnis. Dengan variasi tagihan dan jumlah jam penggunaan yang berbeda-beda. Data tersebut diolah dengan menentukan metode input yang sesuai, pola pelatihan, dan pengujian hasil pengolahan data. Data training dan data testing diinisialisasi untuk percobaan berdasarkan variabel input seperti jumlah tagihan, jumlah jam, golongan, tarif, dan daya pengguna sebagai target klasifikasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan tentu saja yaitu algoritma Learning Vector Quantization atau LVQ untuk mengklasifikasi pengguna listrik berdasarkan daya yang digunakan. Algoritma LVQ memanfaatkan prinsip kompetisi dan merupakan metode klasifikasi dari jaringan saraf tiruan yang menerapkan pembelajaran terawasi atau supervised learning. Proses pelaksanaan algoritma LVQ terdiri dari beberapa tahap. Di antaranya eh, inisialisasi X sebagai inputan yang akan digunakan dalam pembelajaran seperti X1, X2, X3 sampai ke Xn. Kemudian ada alpha yaitu learning rate. Kemudian ada min alpha yaitu minimum learning rate, dan juga ada beberapa tahapan dalam proses metode LVQ. Yang pertama, yang tahap awal yaitu inisiasi bobot dan parameter seperti learning rate, maksimal epoch, dan juga minimum learning rate. Tahap pertama yaitu selama kondisi berhenti bernilai salah, lakukan tahap kedua sampai tahap ke-10. Yaitu tahap kedua yaitu pada setiap vektor input XI, kerjakan tahap 3 sampai 9. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga itu untuk setiap neuron pada layar output, hitung jarak antar vektor input dengan bobot neuron menggunakan metrik Euclidean distance. Berikut merupakan rumusnya. Selanjutnya itu menentukan neuron pemenang, yaitu neuron dengan bobot terdekat dengan vektor input. Kemudian ada sesuaikan bobot neuron pemenang dan tetangganya berdasarkan aturan perubahan bobot. Selanjutnya update learning rate-nya. Yang terakhir yaitu uji kondisi berhenti. Saat iterasi berhenti yaitu adanya apabila telah melewati batas minimum dari learning rate yang telah ditentukan di awal. Selanjutnya ada hasil penelitian dari paper. Penelitian ini menggunakan algoritma learning vector quantization untuk menghasilkan pengguna listrik berdasarkan daya yang digunakan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa model arsitektur 483 memberikan tingkat akurasi tertinggi sebesar 72%. Hasil dari proses training dan testing dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama ada epoch dari proses training terjadi sebanyak 1000 epoch. Waktu yang diperlukan mencapai epoch 1000 adalah 11 menit 53 detik. Kemudian performa dari proses training adalah 0,373. Selanjutnya adalah kelebihan dari penelitian paper. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan yang didapat untuk disorot, yaitu yang pertama, penggunaan algoritma learning vector quantization pada jaringan saraf tiruan menunjukkan keunggulan dalam mengklasifikasi pengguna listrik berdasarkan daya yang digunakan. Kemudian yang kedua ada tingkat akurasi yang tinggi, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa model arsitektur 483 memberikan tingkat akurasi tertinggi yaitu sebesar 72%. Kemudian ada data yang digunakan dari sumber yang terpercaya, yaitu data dalam penelitian berasal dari PT PLN Rayon Perdagangan 2019. Dengan demikian, kelebihan-kelebihan tersebut menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi yang berharga dalam pengembangan metode klasifikasi untuk pengelolaan data pengguna listrik yang lebih efisien. Selanjutnya adalah kekurangan dari
paper tersebut, yaitu salah satu kekurangan utama dari penelitian ini adalah kurangnya variasi nilai masukan, hidden layer, dan pola arsitektur yang digunakan dalam eksperimen. Penelitian hanya mencoba beberapa pola arsitektur, seperti pola 4-12-3, 4-8-3, dan 4-6-3, namun tidak memiliki variasi yang lebih luas. Dengan demikian, kurangnya variasi dapat membatasi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konfigurasi jaringan saraf tiruan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga dapat diperkaya dengan melakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja algoritma LVQ itu sendiri, seperti faktor-faktor lingkungan atau kebiasaan pengguna yang mungkin mempengaruhi pola konsumsi daya listrik. Dengan demikian, penelitian ini dapat ditingkatkan dengan melakukan variasi yang lebih luas dalam nilai masukan hidden layer dan pola arsitektur, serta mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari paper tersebut yaitu yang pertama adalah penggunaan listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga daya, yaitu daya 450 volt ampere, daya 900 volt ampere, dan daya 1300 volt ampere. Dengan menggunakan empat atribut data, yaitu jumlah tagihan yang dibayar, jumlah jam yang digunakan, golongan yang didapat, dan tarif yang didapat untuk mendapat hasil akurasi terbaik dalam menentukan klasifikasi. Kesimpulan yang kedua, hasil akurasi dari tiga pola yang digunakan dalam percobaan di setiap pengujian, yaitu pola 4-12-3, 4-8-3, dan 4-6-3 memiliki hasil yang berbeda. Dengan hasil akurasi terbaik, yaitu pada pola penelitian 4-8-3 dengan tingkat akurasi 72% dan waktu yang dibutuhkan 11 menit 53 detik. Sekian penjelasan review paper yang dapat saya sampaikan. Kemudian penjelasan hitungan manual saya saya kembalikan kepada Saudara Wahyu Nugraha untuk dapat menjelaskan. Ya. Oke, terima kasih ya Pandi atas kesempatannya dan juga terima kasih karena sudah menjelaskan review paper yang sangat baik tadi. Dan kita langsung saja untuk demo penghitungan manualnya. Di sini kita dari kelompok 8 mendapatkan algoritma LPQ. Kita langsung saja ambil data dari sesuai ketentuan. Yang di mana ketentuan di sini kami mendapatkan data sebagai berikut. Nah, data yang kami dapat di sini ada 30 data. Yang dimana di sini datanya kami bagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Untuk data training sendiri itu ada 80% dan data testing sendiri ada 20%, yang dimana hasilnya sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil data training dan data testing yang sudah kami pisahkan. Selanjutnya, kita akan mencari bobot awal, yang dimana di sini untuk penghitungan manual kami menggunakan data random dari data training untuk bobot awal ini. Nah, bobot awal dari W11 ini kebetulan saja dapat dari data training yang pertama. Seperti 5,4, X1-nya, X2-nya 3,4, X3-nya 1,7, X4-nya 0,2. Sama persis dengan data yang pertama. Untuk data yang kedua, W12 ini seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya ini kami random, tapi kebetulan dapat data yang pertama. Ini sudah tidak sesuai, yang dimana X1-nya 5,1, X1-nya itu 6,1. Dan itu adalah penjelasan untuk inisiasi bobot awal. Selanjutnya itu ada yang namanya parameter pembelajaran. Parameter pembelajaran di sini kami tentukan yang pertama ada learning rate. Learning rate-nya kami tentukan 0,1. Untuk minimum learning rate-nya ada 0,01, max EPOS-nya 1000, pengurangan pembelajarannya 0,1, EPOS awalnya adalah 0. Selanjutnya kita langsung saja menghitung data training yang sudah ada ini. Nah, menghitung Euclidean distance-nya itu, menghitung data training itu kita menggunakan Euclidean distance. Sebelum itu kita cek dulu apakah efforts-nya ini sesuai dengan minimum learning rate atau belum ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu di sini eh, minimum learning rate kita itu adalah 0,01, sedangkan learning rate untuk data pertama itu training pertama itu masih 0,09 yang dimana rumusnya itu adalah didapatkan dari alfa sama dengan alfa dikurang desimal alfa dikali alfa yang akan menghasilkan 0,09. Dikarenakan ini masih belum di bawah dari minimum learning rate, jadi dia akan terus training datanya hingga kurang dari 0,01 ini. Nah, dia akan training terus hingga data ke 75 dan dia akan menghasilkan false. Selanjutnya untuk epoch yang pertama ini untuk training hasil Euclidean distance-nya di sini kita sudah dapatkan yang dimana hasilnya ini didapatkan dari rumus Euclidean distance yang didapatkan dari data bobot awal, inisiasi bobot awal ini dan data training yang ini. Inisiasi bobot awal ini sesuai dengan rumusnya tadi ya.
rumusnya itu adalah akar dari sigma WI min XI kuadrat. Itu adalah rumus equilibrium distance, adalah rumus jarak dua vektor. Untuk selanjutnya itu masih masih sama rumusnya hingga kelas W3. Nah, untuk W13 ini, W12 itu kita menggunakan data dari inisiasi bobot awal W12 dan karena di sini ini adalah data yang ke-9, kita menggunakan data training yang ke-9 sehingga menghasilkan W12 yang ini dengan menggunakan rumus Euclidean distance tadi. Selanjutnya itu kita akan cek kelas apakah dia itu true atau false. Intinya itu ini adalah kelas pemenang. Yang dimana kelas pemenangnya ini untuk data yang pertama itu adalah W11 yang dimana ini didapatkan dari nilai terkecil hasil Euclidean distance ini. Ini kan ada W11, W12, dan W13. Nilai terkecilnya itu adalah W11. Ini adalah kelas pemenangnya. Kita akan cek apakah W11 ini dia true atau false. Cara ngeceknya itu adalah karena di sini label W11 itu adalah satu untuk data pertamanya dan label data training pertamanya juga satu di sini, maka dihasilkan true. Jikalau ini contoh, jikalau dia false, dia akan seperti data yang ke-18 ini, episode 18, yang dimana episode 18 ini eh, kelas pemenangnya itu ada di W12, yang seharusnya itu kita menggunakan data training yang W13, data 18 itu labelnya sudah 3. Harusnya jika ingin true, labelnya itu harus 2. Maka didapatkan data false di sini. Selanjutnya itu adalah bobot perubahan. Nah, bobot perubahan ini didapatkan dari rumus sebagai berikut ya. Bobot perubahan itu dapatnya dari rumus W lama ditambah alfa dikali X min W lama. Atau W baru sama dengan lama min W lama min alfa dikali X minus W lama. Nah, di sini ada dua kondisi. Jikalau eh, hasil dari cek kelasnya ini true, kita akan menggunakan rumus yang positif. Dan jikalau sebaliknya, hasil yang kita dapatkan dari cek kelasnya itu adalah false seperti ini, kita akan menggunakan rumus yang negatif. Nah, kita langsung saja cari bobot baru yang pertama. Nah, sesuai dengan rumus, W lamanya itu untuk X1 ini ada di eh, sini, inisiasi bobot awal tadi. Jadi ini, dan ini akan nantinya akan didapatkan eh, rumus, kita masukin saja. W lamanya itu adalah yang ini tadi, lalu alfanya itu adalah 0,1, X-nya itu adalah data training, dan akan menghasilkan hasil sebagai berikut, yaitu 5,4. Nah, untuk yang selanjutnya itu, untuk data yang kedua itu, dia sedikit berbeda dengan penghitungan yang pertama tadi. Yang membedakannya adalah W lamanya itu yang berubah. Kalau sebelumnya W lamanya itu diambil dari inisiasi bukit awal ini, nah sekarang itu kita ngambilnya dari ini ya, yang baru ini, X1 yang terbaru. Jadinya W lamanya itu adalah 5,4 ini, alfanya 0,1, data trainingnya itu adalah X ini data training ya, hasil data training, dan dikurangi W lama, sehingga menghasilkan sebagai berikut. Nah, ini ikutin saja, semuanya sama. Nanti jikalau seperti contoh nih ya, untuk data yang 17, nomor 17 ini, kita menggunakan rumus yang minus. Karena hasilnya tadi di sini, dia adalah minus ya, adalah false. Maaf, maksudnya untuk yang 18 tadi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah bobot hasil akhir pelatihan. Nah, bobot hasil akhir pelatihan ini didapatkan dari hasil akhir bobot perubahan ini. Seperti yang kita dapatkan dari sini. Ini adalah hasil akhir dari W11, yang dimana hasil akhirnya itu kita akan jadikan hasil akhir dari pelatihan ini. Begitu juga untuk data yang lainnya, W12 dan W13. Nah, setelah kita dapatkan bobot hasil akhir dari pelatihan, kita langsung saja uji datanya tersebut. Jadi, untuk mengujinya kita menggunakan data testing. Nah, data testingnya itu ada di sini. Jadi kita langsung aja uji. Nah, ujinya itu, pengujian ini, dia itu sama dengan mencari data training tadi. Yang membedakannya adalah
kalau tadi kita menggunakan data training, sekarang kita menggunakan data testing. Dan untuk inisiasi bobot awalnya, kita jadi ganti hasil bobot akhirnya. Nah, itu saja yang membedakannya ya. Yang dimana kalau kita coba lihat dari W11 ini, dia itu didapatkan dari X1 ini, rumus dari hasil akhir pelatihan ini, dan data testing yang ini. Sehingga menghasilkan 5,18, maaf, menghasilkan 0,2311 yang dari rumus Euclidean distance tadi. Baik, terima kasih ternyata sudah muncul. Jadi selanjutnya itu ada W12. W12-nya ini kurang lebih sama dengan W11 tadi. Yang membedakannya adalah kita menggunakan W12 dari hasil bobot hasil akhir pelatihan dan juga data training. Nah, karena di sini nomor data 27, kita menggunakan data 27. Data ke-27 itu adalah data yang ketiga kalau di sini ya, data training. Jadi hasilnya akan mendapatkan hasil seperti ini jika sudah dihitung menggunakan penghitungan manual dengan rumus Euclidean distance tadi. Sama seperti sebelumnya, kita akan cek kelas dia apakah dia true atau false. Nah, cek kelasnya itu sesuai dengan labelnya, label dan kelas pemenangnya. Nah, kelas pemenangnya itu ada dari W11 di sini ya untuk data yang pertama. Nah, karena W11 itu targetnya atau labelnya itu adalah satu dan dia itu sesuai, di sini juga data aslinya satu. Jadi maka kita akan mendapatkan hasil yang true. Selanjutnya juga sama seperti yang W11 tadi ya, untuk W12. W12 ini nilai pemenangnya ada di W12, labelnya targetnya ada 2 di sini. Dia akan true juga. Dan W13 juga demikian. Jadi didapatkan hasil tabel hasil pengujian sebagai berikut. Nah, dikarenakan semuanya true, kita hitung akurasinya. Setelah kami hitung, jadilah akurasinya itu adalah 100%. Mungkin itu saja untuk penghitungan manual dari kelompok 8 untuk algoritma LPQ dari data yang sudah diberikan ya. Saya kembalikan kepada moderator ya, Pandi. Baiklah, sekian presentasi review paper dan perhitungan manual terhadap dataset iris menggunakan metode learning vector quantization dari kelompok 8. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.